Halo guys, welcome back to Spaghetti Craft. Oke, di video kali ini gue bakal jelasin kalian tentang quarry. Quarry atau sebuah penambang ya. Nah, apa itu quarry? So cek aja ya. Kita buka buku FF-nya, kita buka Infinity Expansion, kita buka Advanced Missions, dimana kita bakal nemuin quarry. Sama tuh quarry yang tentang Geo Quarry, yang ini nih. Atau dengan quarry yang basic quarry biasa, yang dia mining tentang material yang vanilla Minecraft, tapi dia punya 3 tier ya. Pertama yang basic, advance, dan juga yang void quarry. Nah, apa itu geoquarry dulu? Nah, geoquarry dia akan menambang material geo, misal kayak seperti Ender Essence, Nether Ice, a small chunk of uranium, sama salt. Dimana dia akan prosesnya sangat lambat ya, kayak bener-bener kayak proses main dari si Void Harvest gitu loh, jadi bener-bener lambat banget. Dan masalahnya adalah, walaupun sih ada 4 buah ya, apa tuh namanya, 4 buah item yang bisa di mine, nyatanya tuh dia, kalau kita naruh di overworld dia tuh nggak bakal nambang material seperti misalnya Ender Essence maupun si Nether Ice. Mungkin kita perlu banget naruh barang ini di end atau nggak naruh di Nether, baru akhirnya dia bakal nge-mine atau menambang barang-barang kedua barang ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita taruh di overworld, kita bakal naruh ini nih. Nah, akhirnya gue nggak pernah naruh eksperimen, naruh buat mining Ender Essence dan Nether Ice pakai alat ini di end atau nggak di Nether, karena di server yang gue mainin kita tuh nggak bisa nge-claim plot di sana. Jadi I think kayaknya kalau gue naro itu di situ kayak hilang, diambil orang kali ya. Jadi gue nggak coba. Kayaknya kayak gitu. Intinya dia eksklusif ya di world dimana kalian taruh barang itu dan dia akan menambang barang itu gitu ya. Terus ada lagi namanya basic quarry. Nah, kalau basic quarry dia bakal menambang material vanilla. Seperti misalnya ada cobblestone, ada coal, ada gold ingot, ada copper ingot, ada lava lazuli, ada diamond juga, dan juga ada emerald, redstone, dan juga iron. Dimana dia kecepatannya dia lumayan lebih cepat ya. Nggak separah si Geo Quarry. Dia lebih cepat, kayak cuman per 5 detik dia mining salah satu dari sini. Ini change ya. Ini suatu change random gitu, tapi I think lebih besar change buat cobblestone diambil sih dibanding yang lainnya ya, karena kalian akan lihat ntar ya. Nah, terus setelah itu ada lagi yang next tier, ada lagi advanced quarry, di mana dia material craftingnya perlu basic quarry, jadi kayak upgrade-annya gitu loh. Nah, dia akan lebih cepat sekali mining, langsung langsung 2 item. Tadi kan dia 1 buah nih, kayak misalnya nih dia sorry, misalnya dia kita buka yang basic quarry, nah dia kan 1 item dong kan, kayak cobblestone 1, ada coal 1. Nah, kalau sebagai advanced quarry ini langsung 2 item sekaligus, sekali sekali proses mining. Dia akan sama juga peak-nya atau kerja mesinnya, tapi dia akan main lebih banyak dibanding tier sebelumnya gitu ya. Nah, dia sama juga nih, tapi bedanya adalah dia bisa nambang si Nether Quartz. Nah, somehow di server yang gue mainin kagak ada Netherrack ya. Gue nggak tahu kagak ada Netherrack, tapi ya intinya sama semua kayak si Basic Quarry, cuman dia ada Nether Quartz juga. Iya. Dan jumlahnya juga 2 kali lipat. Nah, terus ada lagi yang Void Quarry, di mana craftingnya itu agak susah karena dia perlu Void Ingot. Jadi mahal, tapi emang dia tuh emang lebih cepat lagi sih. Dia tuh bisa 6 kali lipat atau setara dengan 6 kali lipat si basic quarry atau 3 kali lipat si advanced quarry. Emang bener sih dia bikin lebih cepet. Dia tuh ini juga sama juga ya, cuman mungkin dia chance buat call-nya lebih meningkat lagi, gua nggak tahu ya. Tapi intinya tuh dia sama juga, tapi cuma lebih cepat aja sih. Tadi gue bilang 6 kali lipat lebih cepat dibanding basic quarry atau 3 kali lipat dibanding advanced quarry. Nah, jangan lupa ya, pokoknya kalian kan baiknya sih kalian punya banyak buat quarry ini sekali di tempat kalian. Tapi jangan lupa kalau dia tuh juga ngambil listrik. Listriknya besar loh ini. Misalnya si Advanced Quarry dia perlu 200 joule per second. Misalnya si Advanced Quarry perlu 600 joule per second, 3 kali lipat. Sedangkan kalau misalnya langsung ke Void Core dia langsung dulu 400 tuh ya. Itu besar banget listriknya. Atau setara dengan 4 kali lipat si Advanced Quarry, tapi produksinya cuma 3 kali lipat aja lebih cepat gitu ya. Jadi keep in mind kalau kalian siap naruh banyak banget quarry di plot kalian, wajib listriknya banyak gitu ya. Siapin Ventus lah atau mungkin yang lainnya, pokoknya banyak. Karena suka bikin minus gitu ya. Kenapa sih kalau misalnya dia nggak cukup, dia bakal stop produksinya gitu. Pokoknya intinya kalian harus siap-siap biar nggak jebol tuh listrik atau energinya, kalian siapin yang banyak listrik kalian. Oke, that's that. Terus gimana? Gue langsung buka interface-nya aja ya. Buka interface-nya aja. Inilah interface-nya. Ini gue buka Advanced Quarry, ada 32 buah ya di sini. Row yang isinya adalah seperti ini. Nah, BTW, ini gue pasang sebuah osilator namanya Diamond Oscillator. Apa itu osilator? Osilator itu dia bakal akan meningkatkan chance hingga 50% lebih besar
untuk sebuah material tuh di mining atau ditambang. Jadi tuh change damage-nya akan lebih besar 50% dibanding change yang lainnya. Baru nanti berarti 50% sisanya bakal diacak lagi tuh antara tuh dapat cobblestone, dapat coal, dapat copper, redstone dan sebagainya dan sebagainya. Nah, osilator tuh gimana gimana sih? Kita langsung search aja ya, osilator. Nah, itu ada redstone, ada lapis, ada emerald, ada diamond dan juga ada dan nether quartz. Nah, masalahnya adalah setiap quarry hanya bisa ditaruh sebuah osilator. Kalau kalian taruh dua buah osilator nih, kalian tumpuk di sini, dia tuh nggak akan apa namanya nggak akan jadi 100% nggak bisa ngide kayak gitu. Hanya satu buah aja dan hanya ada satu slot osilator. Jadi kita nggak bisa taruh dua buah jenis quarry gitu segala macam nggak bisa. Jadi makanya apa namanya tetap pasang quarry kalian karena kalau misalnya quarry nggak ada, eh quarry sorry, pasang osilator kalian kalau misalnya osilator nggak ada dia bakal diacak banget gitu ya. Sedangkan kalau misalnya si Geo Quarry, dia tuh nggak ada osilatornya, dia cuma murni aja seperti ini ya. By the way, itu mungkin semuanya yang bisa gue jelasin tentang Quarry. Intinya tuh, sekarang gue juga bakal eksperimen dalam setengah jam nih, dalam setengah jam gimana tentang produksinya, apakah berapa banyak resource yang ditambang, dan gimana tentang apa tuh namanya, kalau misalnya gue naro osilator ini gimana efeknya gitu ya. Oke, setengah jam ya dari sekarang. Tadi tuh gue mulai dari jam 22.00, 10 menit lagi berarti dari sekarang. Oke, see you. A few minutes later. Oke guys, ini udah pas setengah jam. Gue bakal menghubungkan si apa tuh namanya si Advanced Quarry ini ke dalam sistem network gua. Dan kita bakal lihat nih kira-kira berapa sih hasil produksi baik copper ingot, cobblestone, diamond dan sebagainya dalam waktu setengah jam ya. Oke. A few minutes later. Oke, ini udah semua udah semua masuk ke dalam sistem network gue dan udah di sorter di sini ya di storage roomnya dan gue copot ya. Biar. Nah, akhirnya selesai dan akhirnya gue akan hitung nih dalam setengah jam apa aja sih ini produksi. Pertama ada copper ingot. Copper ingot itu dapat ada 40 buah tambah 60 berarti ada 104 copper ingot. Ada lebih nih, ada 4 ribuan lebih ya. Bahkan si storage room gua nggak muat. Berarti mungkin udah 4 ribu lebih intinya dalam setengah jam buat produksi si cobblestone. Terus sekarang kalau misalnya diamondnya dihasilkan ada 1064 1064 lagi. Berarti 1070 diamond, ada emeraldnya sejauh 52 aja ya, 52 aja dan ada coalnya ada 100 berarti 62 tambah 64 berarti ada 126. Quartz-nya tidak ada hasil, tidak ada hasil. Kok bisa? Berarti masalah angka itu ya quartz ya. Tidak ada hasil quartz di sini. Terus kalau misalnya si redstone ada 70 buah dan ada lapis sebanyak 74. Kalau gold ingot ada sebanyak 76 ya. Kalau iron ingot itu ada 72 juga. Intinya diamond itu ada produksi sekitar 1000 apa namanya 1070 diamond dalam setengah jam itu banyak banget gak sih menurut gue ya. Berarti kalau 1070 diamond, terus kalau misalnya kita punya 32 quarry setengah jam segitu. Kalau misalnya kita punya mungkin 4 stack quarry berapa tuh berarti itu kali 8 ribu diamond dalam setengah jam itu banyak banget sih produksinya ya. Jadi kalian bisa membuat resource banyak banget dari diamond ini dari setengah jam aja gitu sih. One eternity later. Nah itu ya tadi ya penghasilannya. Terus gimana kalau tentang si GeoQuery? Nah kalau GeoQuery hasilnya itu dalam setengah jam menghasilkan 3 salt dong. 3 salt coy dalam setengah jam. Lama banget kan? Lama banget. Makanya dalam setengah jam cuma ngasih 3 salt berarti kira-kira per 10 menit menghasilkan satu resources. Makanya itu lama banget. Saya tidak merekomendasikan menggunakan GeoQuery untuk mining barang. Mending kalian manual aja ya sampai kalian perlu waktunya. Unless memang perlu suatu otomatisasi di mana kalian perlu ini secara otomatis ya udah kalian buat yang banyak kayak kalian buat point harvest yang banyak gitu ya. Nah, itu ya perbandingannya. Jadi mungkin itu yang mau gue tunjukin ya kalau ternyata tuh banyak untuk kalian memproduksi sebuah auto mining ini bisa banget menjadi pilihan si auto quarry karena kalau kita tambahin osilator tuh akan bisa meningkatkan produksi suatu item jauh lebih signifikan dibanding yang lainnya.
Oke, video gini itu aja. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Bye.